pagi pemirsa, kembali bersama saya Dinda Dwi Rizkina dan rekan saya Anda Tasilati Najha akan menemani Anda dalam berita kali ini demi memenuhi tugas proyek akhir pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pemirsa, sosok Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo melalui pernikahannya bersama Dewi Sarong yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putri dari Sunan Mudung atau Raden Usman Haji. Sunan Mudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Mudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus dari pernikahannya dengan Dewi Sujina. Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Begitulah biografi singkat dari Sunan Muria. Dan bagaimana kelanjutan kisah perjalanan hidup sosok Sunan Muria? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sampai jumpa. Mas Kulit, bawa apa? Ini cat dinding pesanan kamu yang warna hijau ketupat. Neng kan maunya hijau telur asin. Kalau gitu Mas Kulin balik ke kota lagi deh. Ngapain? Di sini juga ada Nippon Paint 100% akurat dan konsisten di kota maupun di kampung. Mau hijau telur asin? Bisa. Hijau telur asin. Di suatu masa, ada suami istri menginginkan anak. Raksasa datang, membawa bibit ketimun dan berkata, "Kuberikan anak, tapi ku ambil suatu saat." Anak itu kini tumbuh besar. Yuk minum dulu. Ini cerita manisnya macan. Tapi tiba-tiba, Bawa Yuna, lari ya. Kembali lagi dalam berita kali ini. Tugas proyek akhir pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Septi Chosia Awalia Ramadhani dan rekan saya Rohmani Azhara Putri yang akan membahas topik yang sama dari sebelumnya, yaitu metode dakwah Sunan Muria. Pemirsa, metode dakwah Sunan Muria menitik beratkan pada rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topong ngali, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan demikian, maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Dengan adanya kursus, maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit dirubah. Untuk karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah
atau dengan cara bijaksana yang tidak memaksa. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sama seperti para wali yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya seperti membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasodo, Mustakaweni, Semar Ambarang Catur, dan lain sebagainya. Menciptakan beberapa tembang Jawa selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan Kinanli. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudahnya menerima dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Salah satu keberhasilan dakwah Sunan Muria sebagaimana para wali lainnya adalah kemampuannya memahami kondisi sosial masyarakat. Tradisi lama yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan ajaran Islam, kemudian tetap dilestarikan dan menjadi kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal di Indonesia saat ini, sehingga tidak tercerabut dan punah begitu saja. Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada masyarakat lapisan bawah karena ia mengikuti jejak ayahandanya Sunan Kalijaga. Dalam hal ini, para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, golongan abangan. Golongan ini disebut juga aliran tuban atau aluran. Dalam berdakwah, para wali yang termasuk dalam golongan ini menggunakan cara-cara modern, lunak, dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi yang sudah ada di masyarakat dan menyisipkan dan menyesuaikannya dengan nilai. Termasuk pada golongan ini adalah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Golongan ini lebih suka melakukan dakwahnya kepada rakyat jelata. Selanjutnya, golongan putihan. Golongan ini juga disebut aliran santri. Mereka berdakwah dengan menggunakan metode yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pedoman umat Islam pada umumnya. Golongan ini lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat. Pemirsa, informasi tadi mengenai metode dakwah Sunan Muria mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya Rohmani Azhara Putri dan rekan saya Septi Josiah Awalia Ramadhani mewakili seluruh rekan lainnya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.